menyembah Tuhan. Sebelumnya kami bacakan satu ayat yang boleh membawa kita untuk selalu bersyukur buat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Amin. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri bersama. Kita mau bawa dalam doa ibadah kita sore ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa. Kau sudah menyertai kami dalam segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan segala sesuatunya baik adanya untuk semua orang. Terima kasih Bapak, pada sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berikan hati kami sore ini Tuhan, untuk menyerahkan pujian kami, untuk kami boleh membuka hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau melawat setiap kami sore ini ya Bapa. Melawat untuk bisa melawat melalui firman-Mu yang mengubahkan kami, yang membentuk kami, semakin kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami sore ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk beribadah, katakan bersama. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum dunia itu ada, kuasa-Mu telah
bersyukur buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
hadapan Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan Tuhan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Sebab Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Kami sadar kami perlu Tuhan menolong kami. Tuhan memimpin langkah kami. Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan, Kau hadir di dalam setiap kehidupan dan musim-musim yang kami lewati. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang peduli kepada kami. Mari jemaat sama-sama berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang mengasihi kita.
sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membuka hati kami, hidup kami, lawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima sesuatu yang manis dari Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan jemaat, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Amin. Saudara, kalau hatinya gembira itu senyum. Amin. Ya, coba bisa lihat kiri kanan lalu senyum, kasih senyum gitu ya. Haleluya. Saudara, kalau senyum itu saudara, kalau yang wanita cantik, kalau yang cowok itu ganteng, saudara. Ya. Ya, baik saudara. Saudara excited untuk saudara terima firman Tuhan? Amin. Saya memberi judul Call me and I'll answer. Panggil saya, ini kata Tuhan, dan saya akan menjawab. Saudara mau begini, saudara? Semua orang kepingin, ya saya percaya semua orang kepingin, kalau kita memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Ya, semua orang rindu seperti ini. Jadi kemarin kita sudah bahas, Tuhan senang jika kita meminta sesuatu kepadanya. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan gak senang. Tuhan itu senang kalau saudara minta sesuatu sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya kalau kita meminta kepada Tuhan, itu artinya Anda percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan. Ya, jadi jangan apa sih perkewo gitu ya. Paisengki apa sih paisengki ya benar ya? Apa tuh, nggak enak sama Tuhan gitu, aduh saya kok masa kalau datang kepada Tuhan mau minta terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang Yesus saja bilang mintalah kok, betul nggak saudara? Nggak apa-apa, Tuhan tuh nggak kayak kita manusia gitu, dia baik saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau minta, minta saja. Amin? Ya, perkara dikasih apa enggak nomor 2 gitu kan saudara ya. Minta saja, ya kok Alvin ya, minta saja kok Alvin, jangan takut ya kan, minta saja. Nah, saudara-saudara, judul firman Tuhan saya tadi ngambil dari sini, saudara. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan, Mazmur itu kitab Mazmur ya, yang paling terkenal itu Mazmur 23, betul ya? Pasti semua tahu Mazmur 23. Sampai di angkot itu ada tulisannya Mazmur 23 ya kan. Angkot itu saudara ya kan, kepenginnya supaya angkotnya ini diberkati sama Tuhan kan gitu ya. Nah, tapi ada yang tidak kalah terkenal dari Mazmur 23, yaitu Mazmur 91. Mazmur 91 ini juga Mazmur yang terkenal. Ya. Nah, lalu Mazmur 91 ayat yang ke-15, oh ya sebelumnya, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Musa yang menulis Mazmur 91, ya, tentang Tuhan sebagai perlindungan kita. Ya, tentunya Musa pernah punya pengalaman tentang perlindungannya Tuhan. Ya, kenapa? Karena waktu perjalanan bangsa Israel ya keluar dari Mesir, lalu Tuhan menyertai pakai tiang awan dan tiang api, betul saudara ya? Saudara yang tahu ceritanya, ya sekalipun harus muter-muter memang harusnya cuma 2 minggu, 3 minggu selesai jalan menuju tanah perjanjian, lalu muternya berapa tahun saudara? Sekawan doso. 40 saudara. Sekali-kali pakai bahasa Ibrani saudara ya. Itu bahasa Ibrani, sekawan doso saudara ya kan. 40 tahun muter-muter, tetapi selama muter itu pun Tuhan tetap melindungi saudara. Ya, melindungi. Nah, lalu di ayat pasal 91 ayat 15 mengatakan begini. Bila ia berseru kepadaku, ini yang mengatakan itu adalah Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Siapa yang kepingin kayak gini saudara? Oke, semua pasti mau. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, saudara, sebelumnya, sorry. Ini kalau dalam bahasa Indonesia
dalam The Message, terjemahan The Message, saudara ya, bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesianya begini, saudara. Panggil aku, dan aku akan menjawabnya. Aku akan berada di sisimu saat-saat sulit. Aku akan menyelamatkanmu, lalu mengadakan pesta untukmu, saudara. Wow, ayatnya bagus sekali, saudara. Siapa yang tidak mau pesta? Kita kepengennya tiap hari pesta, betul? Pesta identik dengan apa, saudara? Betul sekali. Artinya terjamin itu makanan. Di pesta itu pasti ada makanan, sukacita, minum, ya kan? Betul, saudara? Ya, dan Tuhan akan melakukan itu. Aduh, siapa yang nggak mau ini, saudara? Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi pertanyaannya itu adalah siapa ia tadi yang dimaksud oleh Tuhan? Bila ia berseru, siapa nih ianya itu siapa? Apakah setiap orang Kristen disebut ia? Oh iya, bagus sekali itu ya. Jawabannya belum tentu. Itu sebabnya kita pelajari hari ini siapa yang dimaksud oleh Tuhan. Ia, kalau ia berseru, kalau ia meminta. Kan judulnya ask right ya, meminta. Kalau ia meminta, lalu Tuhan menjawab, itu ia yang seperti apa? Nah ini saudara. Yang pertama saudara, orang yang kalau berseru dan Tuhan menjawab adalah orang yang mencintai Tuhan dengan hasrat yang dalam. Ya. Tes 1, 2, 3 cek. Ada feedback sedikit ya kelihatannya ya. Sebentar. Cek, tes, oke. Baik. Disinilah enaknya saudara, kalau pastornya sendiri tukang sound system sendiri saudara ya kan. Iya. Baik, dari mana pastor kok dapat ini dari mana loh? Saya dari Alkitab pasti saudara. Ayatnya mengatakan begini, ayat 14, ayat sebelumnya. Tadi kan ayat 15 ya saudara ya. Ayat sebelumnya ini yang menjelaskan siapa ia. Sungguh hati ia ini samanya, sama ia itu sama. Hatinya melekat kepadaku. Katakan 3, 2, 1 melekat. Haleluya. Tahu artinya melekat saudara? Nempel, oke. Oke. Anda bayangkan apa kalau melekat? Iya, perangko. Perangko itu kalau sudah melekat, mau dipisahin susah, betul enggak, saudara? Sampai harus luka, betul? Nah itu namanya nempel. Nempel. Gitu saudara. Itu melekat namanya. Bu Ompin ini melekat sama pastor, saudara. Ya, jadi di mana ada pastor pasti ada Bu Ompin. Betul. Tuh. Tapi Pastor Philip juga enggak kalah. Bahkan Pastor Philip lebih hebat, kapelan terus bajunya saudara. Saudara, kata melekat ini, kata melekat. Saya suka belajar bahasa asli ya saudara ya. Karena supaya tahu arti sesungguhnya. Kadang bahasa Indonesia tidak mewakili. Nah, kata melekat itu menggunakan bahasa Ibrani, kasak. Artinya itu melekat dengan kasih, terikat dengan cinta. Terikat dengan cinta, mencintai dengan hasrat, begitu saudara. Saudara, kalau orang mencintai kan ada hasratnya, betul saudara ya? Iya. Ya, kebetulan, ya saudara ya, kebetulan kemarin itu, hari Jumat ya, betul ya. Bu Ompin ini tanya kepada anak-anak TYC. Menurut kalian, ini enggak ada janjian, Bu Ompin tidak kemudian survei untuk saya, tidak saudara ya. Tidak, Bu Ompin tiba-tiba tanya kepada mereka, bagaimana sih ciri-cirinya
orang yang mencintai gitu. Ya, ini saya buat lebih bagus lah, lebih rapi ya. Kemarin ngomongnya lebih parah gitu saudara ya kan. Oke. Jadi ciri-ciri ya, itu menganggap orang yang dicintai itu istimewa saudara. Istimewa di hati, ya gitu saudara ya kan. Betul enggak? Kalau orang mencintai, orang yang dicintai itu istimewa enggak saudara? Wow, siti mewah saudara. Iya betul. Betul ya Bu Yani ya? Amin ya kan. Saya cek dari yang tua sampai yang muda maksudnya gitu kan. Ini paling tua kan Bu Yani di sini ya kan kelihatannya ya. Jadi saya sah gitu kalau saya mengatakan ini. Kalau mencintai itu selalu memikirkan. Betul? Ya. Selalu rindu untuk berjumpa. Ya saudara jangan iya-iya dulu nih saudara ya kan. Karena ini nanti diterapkan kepada saudara. Bener gak sih? Kita itu melekat, mencintai dengan hasrat sama Tuhan. Bener gak sih kita ini kangen terus sama Tuhan? Minggu yang bolos terus kok. Hah? Ngapusi kalau saudara bilang, aduh aku mencintaimu Tuhan dengan hasrat. Halah. Saudara, kalau orang mencintai itu pengennya ketemu terus. Saya ini loh saudara pernah ngalami. Pengennya ketemu terus. Kuliah itu semangat 45 jalannya saudara. Wah, karena kalau ke kampus ketemu. Loh, baru tahu toh. Mau berkorban untuknya. Betul enggak saudara? Kalau saudara ada yang bilang aku mencintai tapi enggak mau berkorban, pret saudara. Pret. Ngajak ceweknya begitu ngambil dompet, bayari ya. Pret, saudara. Saya ini loh, saudara. Saya ini loh. Tak ajak, jadi kalau di kampus itu ada rumah makan yang paling apa tuh, levelnya paling hebat, paling mahal. Kastanya tertinggi. Tak ajak ke situ, saudara. Perkara nanti bayarnya gimana terserah nanti, saudara. Nomor loro bener. Tapi saya harus bawa ke situ. Rela saya berkorban. Pertanyaannya, kamu mau makan apa? Silahkan. Karena di warung yang lain tidak ada baikut, itu enggak ada, saudara. Hanya ada di situ yang pakai baikut, saudara. Baksonya enak, semuanya enak. Itu levelnya tinggi. Pokoknya kalau ada mahasiswa ke situ, wow, sugih gitu, saudara. Sugih. Nah itulah, jadi saya ingin menghargai dia. Saya bawa ke situ, saudara. Iya kan? Mau berkorban, selalu memprioritaskan dia. Selalu punya waktu untuk dia. Padahal saya itu lagi ngerjakan tugas ya saudara ya. Tiba-tiba dia ngasih tahu, mau apa? Temennya ngasih tahu ke saya, ada butuh sesuatu, berangkat saya langsung saudara. Ini lagi ngerjain tugas saya, padahal tugasnya mau dikumpulin saudara. Saya harus ke tempatnya yang kekasih jiwa ini saudara. Baca surat cinta, saya pernah cerita ya saudara ya. Baca surat cintanya itu ampun saudara. Dia kalau nyurati saya mungkin 7 lembar, 8 lembar lah saudara. Ya 7 lembar, 8 lembar. Kalau ke kampus dikasih selempitin, gitu saudara. Oh iya, ya. Tuh pengennya pulang saya saudara. Itu waktu di kampus dengar pelajaran, nggak mau, pengennya tuh cepet-cepet pulang mau baca gitu saudara. Itu karena cinta. Pulang di rumah buka suratnya, dear, wah, look, langsung saudara. Saudara, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, hajar saudara. Terus 8 lembar sekaligus, habis saudara. Pikiran saya kok kurang ya, kurang. Tak lipet, taruh di bawah bantal. Malam tuh nggak bisa tidur saya saudara. Pengennya baca lagi. Kalau saya berangkat ke kampus, seandainya ada yang tahu, saya dapat surat, ditanya misalnya, John, kamu dapat surat ya? Misalnya nih, coba
Suratnya isinya apa? Paragraf pertama. Oh, enteng saudara. Masuk di sini. Paragraf pertama ini. Paragraf kedua ini. Kenapa saudara? Karena saya mencintai dia saudara. Mencintai dia. Tapi ada banyak orang Kristen yang bilang mengasihi Tuhan. Nyanyinya sih boleh. Kalau nyanyi Yesus kekasih jiwaku itu sampai muter-muter saudara. Yesus kekasih jiwa. Saudara sampai gini-gini saudara nyanyinya. Yesus kekasih jiwaku tuh. Aduh Tuhan Yesus. Tapi faktanya saudara, baca surat cintanya aja nggak mau. Saudara tahu surat cinta saya maksud? Tahu? Yang saya maksud surat cinta tahu? Ini loh saudara. Orang nggak mau. Nggak ada gairah baca Alkitab. Gimana kita ngomong kita mencintai Tuhan, saudara? Betul nggak, saudara? Semoga Anda bertobat, saudara-saudara. Ya, tadi kan saya bilang makanya jangan iya dulu gitu kan. Ini loh, saudara. Baca. Oh iya, pastor, saya baca, pastor. Memang berkuasa itu. Firman Tuhan itu. Baru 5 ayat saya baca. Mata saya ngantuk, pastor. Itu lebih parah lagi menurut saya, saudara. Gak bisa ngantuk kalau orang mencintai, saudara. Coba lihat hidup kita masing-masing. Kita kepengennya kalau berseru lalu dijawab. Tapi kita tidak hidup melekat sama Tuhan. Orang yang seperti apa yang kalau engkau memanggil dan dia menjawab? Orang yang melekat sama Tuhan. Amin, saudara. Orang yang melekat sama Tuhan. Mencintai Tuhan dengan hasrat yang dalam. Berpegang erat dan mengingatkan diri kepada Tuhan atas dasar perjanjian kasih. Kasih dasarnya itu cinta sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara cinta enggak sih sama Tuhan, saudara? Anda cinta kan? Pengen ketemu sama Tuhan terus kan? Amin. Kalau ketemu sama Tuhan, ayo. Dan orang seperti itu yang Alkitab katakan, aku akan menjawab. Saudara nanti baca di rumah ya. Tuhan menjawab seperti apa, saudara? Oh, saudara dilindungi sama Tuhan. Panah api ya yang terbang di waktu siang. Panah api si jahat terbang di waktu siang. Entah orang ngomongnya itu santet lah atau apa, peduli amat. Tapi yang pasti ada serangan dari musuh, dari kuasa kegelapan. Saudara dijaga sama Tuhan. Itu perlindungan Tuhan, saudara. Dan kepada siapa? Kepada orang yang seperti apa? Ini, saudara, orang yang mencintai Tuhan. Dengan hasrat yang dalam, saudara. Haleluya. Saya harap Anda mengerti yang saya sampaikan ini, saudara ya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Amin. Oke. Lalu saudara, yang kedua. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi itu cinta dengan hasrat. Tapi enggak cukup sampai di situ ternyata. Ternyata ya bahwa dia adalah orang yang hubungannya itu intim sama Tuhan. Wow. Saya tuh waktu pelajari ayat ini, saudara, gergel saya, saudara. Coba nih setiap orang percaya seperti ini. Ayatnya dari mana, pastor? Ya ini tadi. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tadi melekat, sekarang mengenal. Saudara, sama Tuhan itu bukan sekedar tahu loh, saudara, betul? Engkau harus kenal. Kenal betul siapa Tuhanmu. Saudara, kenal betul, mengenal. Saudara, kata mengenal menggunakan kata Ibrani yada. Yang artinya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan kata yada ini dipakai untuk hubungan suami istri, saudara. Tidak ada yang lebih mengenal Bu Ompin daripada saya. Saya batuk-batuk, dia tahu, saudara. Iya, betul sekali. Kopi, ya saudara. Kenapa begitu, saudara? Karena kita punya hubungan yang intim. Lah kita sama Tuhan apa begitu? Tuhan sudah batuk-batuk, kita ngeyel aja, saudara, nggak ngerti. Tuhannya sudah tetap aja, saudara, nggak ngerti gitu kan.
Kenapa? Karena kita nggak intim sama Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Mazmur ini, Musa itu mengenal Tuhan melalui mempelajari, mengamati, ya, dan juga Musa ini punya hubungan yang intim sama Tuhan juga melalui pengalaman hidup bersama Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya dia kenal ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, saudara. Ya, kuncinya bahwa pemazmur ini kenal Tuhan tuh ayat 1, saudara. Ayat 1 saya bacakan dulu ayatnya, saudara. Perhatikan. Ini kuncinya pengenalannya Musa kepada Tuhan ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi Musa kenal Tuhan yang dia sembah ini, yang dia intim dengan dia ini Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kata maha tinggi itu El Elyon. Terjemahan bahasa Indonesia itu susah sekali untuk menjelaskan betapa tingginya Tuhan kita. Otoritasnya gak ada lawan. Orang Ambon bilang seng ada lawan, saudara. Gak ada lawan. El Shaddai itu apa? Allah yang maha kuasa. El Shaddai sering kita nyanyikan, saudara ya. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Saya setuju, lagu ini sering saya nyanyikan. Karena di bagian pertanyaan, baitnya mengatakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Betul? Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. Karena lagu ini menggambarkan pengenalan kita sama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Saudara, Musa mengenal Tuhan melalui pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu Tuhannya itu El Elyon dan El Shaddai. Saudara, kalau Anda kenal Tuhan, Anda nggak akan khawatir pasti. Ini pernyataan saya penting loh, saudara. Jadi kalau saya balik, kalau masih ada anak-anak Tuhan yang khawatir hari ini, dia berarti nggak kenal Tuhannya, saudara. Aduh, khawatir nanti gimana ya? Oh, masa depan gimana ya? Anakku nanti gimana ya? Dapat sekolahan aku bagaimana? Nggak usah khawatir. Allah kita itu El Elyon dan El Shaddai, saudara. Saya itu kalau mempelajari ini sampai, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kalau maha kuasa itu artinya apa, saudara? Tahu artinya? Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kalau Anda minta sesuatu sama Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia sanggup melakukan. Bahkan yang mustahil bagi manusia, enggak mustahil bagi dia, saudara. Amin, saudara? Tapi sejauh mana Anda mengenal? Saya buat quote, saya sendiri yang buat, saudara ya. Saudara cari di mana-mana enggak ketemu nih, saudara. Quote-nya bilang begini, sejauh mana kamu mengenal Tuhanmu, sejauh itulah kamu akan mengalaminya, saudara. Kalau engkau taunya Tuhan itu, ya Tuhan yang nggak bisa menolong saudara, hanya di atas sana, nggak ada hubungannya dengan saudara Anda, ya sudah, sejauh itulah Anda mengalami, saudara. Kalau Anda kenal Tuhanmu, oh Allahku ini Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, sejauh itulah Anda akan mengalami Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sama dengan quote yang berikutnya ini, saudara. Ini kalau buat pasangan. Seintim apa engkau dengan pasanganmu, sejauh itulah kamu mengenal pasanganmu. Betul enggak, saudara? Iya. Jadi sejauh mana keintimanmu sama pasanganmu, ya sejauh itulah engkau mengenal. Jadi semakin engkau mengenal Tuhan, maksud saya, semakin kau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang dahsyat, saudara. Jangan pernah batasi Tuhan, jangan pernah. Pikiranmu itu nggak bisa membatasi Tuhan, saudara. Mungkin hari ini kau mengatakan, aduh kok aku begini ya, rumah tanggaku begini, ya suamiku kok begitu, ini.
Jangan takut saudara. Saudara tinggal apa? Tinggal lakukanlah apa? Jadilah orang percaya yang punya hubungan yang intim sama Tuhan. Intim aja sama Tuhan. Tuhan kok bisnisku begini? Intim dulu sama Tuhan, intim dulu. Nanti engkau akan tahu, oh ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa buka pintu. Untuk bisnisku bisa berjalan. Amin saudara. Tuhan itu punya 1001 pintu buat saudara untuk engkau bisa melangkah. Engkau sendiri yang tidak ngerti karena engkau nggak mengenal siapa Tuhanmu, saudara. Karena semakin kau kenal Tuhanmu, semakin kau nggak akan khawatir, semakin kau nggak akan cemas, semakin kau nggak akan gelisah, saudara. Nggak akan. Bahkan di ayat 91, bagian terakhir itu bonusnya luar biasa. Orang yang seperti ini, ya, dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia, saudara. Umur panjang, sehat, kenyang, saudara. Bukan umur panjang sakit-sakitan, saudara. Bukan. Itu bonusnya yang ditulis dari Mazmur 91, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Sejauh mana engkau kenal Tuhanmu yang baik, sejauh itulah engkau akan alami Tuhanmu dalam hidupmu, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan, pastor, kok dia ditolong ya, kok saya enggak? Tunggu dulu. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan, itu akan saya tanyakan kepada saudara. Jangan-jangan engkau belum kenal Tuhanmu secara dalam. Orang yang di sana kenal Tuhannya secara dalam, makanya dia ngalami persis seperti yang dia kenal. Tuhan yang dia kenal. Dia percaya bahwa Tuhannya sanggup memulihkan, bahwa dia percaya Tuhannya sanggup melakukan apa yang sedang dia pikirkan. Makanya terjadi. Kita kembali kepada saya dan saudara. Kalau hari ini engkau ingin ayat ini berlaku buat saudara, call me, kata Tuhan, ya. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Kalau engkau ingin alami ini, saudara, berarti dua hal yang harus engkau perhatikan. Saudara, jika kita rindu ketika kita meminta dan Tuhan menjawab, maka jadilah orang percaya yang mencintai Tuhan dengan hasrat, saudara-saudara. Amin. Saya bersyukur saudara ada di tempat ini hari ini. Ini menunjukkan bahwa saudara mencintai Tuhan. Dengan hasrat ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya yakin kalau Anda kesini hanya mau ketemu dengan Pastor John, saudara, mungkin Anda nggak akan datang. Ngapain ketemu Pastor John? Pastor John bukan artis, hitam lagi orangnya, ya kan? Ngapain ketemu sama Pastor John? Saya tahu engkau kesini karena engkau ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang punya hasrat untuk mencintai Tuhan dengan hasrat yang dalam, itu orang yang melekat sama Tuhan, saudara. Orang seperti itulah yang kalau dia mengatakan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan akan jawab itu, saudara. Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Bacalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, nanti di rumah baca. Ya, saudara. Firman itu sudah dilepaskan. Saudara percaya atau tidak, kembali kepada saudara. Saya memilih untuk percaya firman itu kebenaran. Kalau Tuhan sudah lepaskan firman itu, dia tidak akan kembali. Firmannya tidak akan kembali, saudara. Dan dia pasti akan melakukannya. Orang yang mengenal Tuhan, yaitu orang yang punya hubungan yang intim sama Tuhan. Sejauh mana engkau punya hubungan sama Tuhan, saudara? Sejauh mana engkau suka membaca surat cintanya nih loh, saudara? Sejauh mana? Saudara, bagus sih kalau ada dapat dari media sosial kiriman dari TikTok misalnya,
Anda oke. Tapi saudara, bagi saya, ya, saudara, Anda perlu untuk punya kerinduan, punya hasrat untuk memberikan waktu sama Tuhan, untuk engkau bisa baca firman-Mu sendiri, saudara. Dapat sendiri dari firman ini. Remamu sendiri, dapat rema dari Tuhan maksudnya. Engkau dapat sendiri, jangan remanya orang lain, saudara. Remanya orang lain yaitu buat orang lain. Tapi Tuhan itu secara spesifik, pribadi lepas pribadi. Remanya saya baca ayat ini mungkin bisa beda dengan remanya orang lain, saudara. Yang Tuhan kasih ya, rema yang masuk di hatinya, saudara. Bisa. Makanya saudara, sejauh mana engkau punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ketika engkau punya dua hal ini, ya saudara, mencintai Tuhan dengan hasrat dan mengenal Tuhan, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Saya percaya saudara, Mazmur 91 akan menjadi bagian saudara semua, saudara. Di situ ditulis, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku ya, tetapi engkau tidak kena, saudara. Hari ini dunia semakin saudara, berat, saudara. Ekonomi dunia semakin waduh, apalagi ada perang-perang ini, saudara. Orang yang jualan itu bilang kena dampaknya, saudara. Sampai orang yang jualan aja itu kena dampaknya semua, saudara. Apalagi pengusaha-pengusaha itu, saudara. Gonjang-ganjing keadaan dunia sekarang. Tapi kalau engkau hidup seperti ini, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di kanan, kita bisa menyanyi, kau tetaplah Allah penolongku. Aku tetap dilindungi sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Sama masalahnya, saudara. Tantangannya sama, tapi Tuhannya berbeda, saudara. Pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan buat saya dan saudara. Itu sebabnya saya rindu Anda termasuk iya yang Tuhan maksudkan, yaitu apa? Orang yang melekat dengan Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Yes, amen. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. yes. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. amen. Ingin lebih mengenal Ini kerinduan kami, Tuhan. pribadi-Mu. Mengenal Engkau lebih lagi. Ku terhubung Yes, denganmu. melekat kepadamu, Tuhan. Kerinduan kami Selalu melekat di hati. Yes, amen. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya percaya lagu ini mewakili, saudara. Ini menjadi doa kita, Tuhan. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi, mengenal pribadi-Mu. Tadi saya mengatakan, sejauh mana engkau mengenal Tuhan, sejauh itulah engkau akan mengalami Tuhan, saudara. Seperti apa Tuhan yang kau kenal, itulah yang kau akan alami, saudara. Dan melekat sama Tuhan, melekat. Orang yang melekat itu suka firman, saudara. Orang yang melekat sama Tuhan itu suka firman-Nya. Bohong kalau engkau mengatakan aku melekat sama Tuhan, tapi engkau gak pernah baca firman-Nya.
bohong. Orang yang melekat sama Tuhan, dia akan mencintai firman-Nya karena itu perkataannya Tuhan sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Robin akan memimpin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Hanya Engkau dan Tuhan saat ini. Hampiri Dia. Katakan, aku mau melekat denganmu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Ini umat-Mu Tuhan, yang rindu melekat dengan Tuhan setiap saat. Sebab firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, walau 1000 rebah di sisiku. Pernyataan iman kepada Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku, karena Engkau mengenal namanya. Yes. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 di kananku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Tuhan, katakan aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah penolong dan perlindungan, Allah yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, yang menaungi kehidupan umat-Mu, yang menudungi umat-Mu dengan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang melindungi, memberkati, menjaga setiap umat-Mu. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku perlu pertolongan-Mu, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Aku perlu perlindungan dari-Mu yang merupakan perlindungan yang kuat bagiku. Di dalam nama-Mu, Yesusku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku,
Aku tidak takut, kami tidak takut karena Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih untuk setiap janji yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, Kau melihat umat-Mu, Engkau tahu apa yang mereka rindukan, apa yang mereka butuhkan. Tapi lebih dari itu Tuhan, yang pertama-tama mau kami lakukan, kami mau melekat dengan Tuhan, dengan hasrat kami Tuhan, dengan gairah kami untuk selalu melekat dengan Tuhan, lengket dengan Tuhan. Kami selalu ingin berkomunikasi, kami selalu ingin memprioritaskan Tuhan. Kami selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Kami selalu ingin mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, yang membuat kami tidak akan takut lagi Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang akan kami hadapi, kami tidak takut karena kami kenal Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema yang hidup di dalam hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Roh Kudus akan menuntun engkau setiap hari, mengarahkan setiap kehidupanmu saat engkau akan mengambil setiap keputusan. Allah Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan melekat katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Sama-sama. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Amin.